Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan segala sesuatu, akhirnya aku berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin berwarna oranye yang indah. Di sisi suamiku yang mengenakan beskap senada, musik gamelan mengalun lembut, para tamu undangan memenuhi ruangan dengan doa dan senyum bahagia. Semua tampak sempurna, hingga kejadian itu merusak segalanya. Aku masih ingat betul, ketika pintu utama gedung dibuka, seorang wanita tua masuk dengan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu. Wajahnya pucat, tubuhnya ringkih, dan langkahnya begitu berat. Dialah ibu mertuaku, wanita yang kelak harus kupanggil ibu. Seharusnya aku menyambutnya dengan hormat, memberikan kursi terbaik agar ia bisa duduk nyaman. Tapi entah kenapa, saat itu hatiku terasa penuh dengan rasa kesal. Aku tahu, sejak awal aku tidak pernah benar-benar setuju dengan pernikahan ini. Aku merasa keluargaku terlalu memaksakan hubungan ini karena alasan harta dan status. Dan yang membuatku semakin tidak ikhlas adalah ibu mertuaku sejak awal seakan tidak menyukaiku. Tatapannya dingin, kata-katanya sering membuatku merasa kecil. Aku menaruh dendam dalam hati, meski tidak pernah kuucapkan. Ketika beliau berjalan mendekati pelaminan, suasana seketika berubah. Semua mata tertuju padanya. Para tamu berdiri memberi jalan, sebagian bahkan menunduk penuh hormat. Aku yang melihatnya justru merasa sebal. Kenapa semua orang memujanya seolah-olah dia malaikat? Pikirku kesal. Saat ibu mertua hampir sampai di hadapanku, aku yang berdiri di samping suamiku langsung melangkah maju. Dengan suara yang sedikit tinggi aku berkata, "Bu, jangan berdiri di sini, nanti malah menghalangi tamu yang mau bersalaman." Aku mengulurkan tangan, tapi bukan untuk menuntunnya, melainkan mendorong bahunya sedikit agar ia menepi. Dorongan itu mungkin tidak terlalu keras, tapi cukup membuat tubuh tuanya yang rapuh goyah. Ia hampir terjatuh, untung tongkatnya masih menahan. Seketika ruangan hening, semua orang terkejut. Ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menarik napas panjang sambil menunduk. Tapi justru sikap diamnya itu membuatku semakin kesal. Aku merasa seakan dia sedang berusaha membuatku terlihat jahat di hadapan semua orang. "Sudah, Bu, duduk saja di sana. Jangan bikin ribut di acara saya," kataku lagi tanpa sadar, dengan nada yang terdengar begitu kasar. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena kaget. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari orang-orang, tapi egoku terlalu tinggi untuk berhenti. Saat itu juga, suamiku yang sejak awal hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ia menoleh kepadaku dengan wajah serius. Matanya merah menahan emosi. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Nadia, apa yang baru saja kamu lakukan, itu ibuku." Aku terdiam, mulutku seakan terkunci. Jantungku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut kehilangan segalanya. Bahkan di hari pernikahanku sendiri. Suasana pernikahan yang seharusnya bahagia, kini berubah menjadi mencekam. Semua terdiam, menunggu bagaimana suamiku akan bereaksi selanjutnya. Ruangan megah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya terdengar isak kecil dari beberapa tamu yang tidak bisa menahan haru. Aku berdiri kaku, tangan masih menggenggam ujung gaun pengantinku. Wajahku panas, bukan hanya karena malu, tapi juga karena tatapan tajam suamiku yang menusuk ke dalam hatiku. Aku mencoba tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berharap suamiku akan menganggap ini hanya salah paham kecil. Namun senyumku justru terasa hambar. Dia tidak bergeming, tetap menatapku dengan sorot kecewa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibuku berjalan jauh dengan tongkat hanya untuk bisa berdiri di samping kita, menyaksikan pernikahan ini. Katanya pelan, tapi setiap kata menusuk bagai pisau. Dan kamu menolaknya, bahkan mendorongnya, di depan semua orang. Kata-kata itu menghantam dadaku. Aku ingin membela diri, ingin berkata bahwa aku tidak sengaja, ingin beralasan bahwa aku hanya lelah. Tapi lidahku keluh. Bagaimanapun, semua orang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku memperlakukan ibu mertuaku.
Ibu mertuaku sendiri masih menunduk. Aku melihat air matanya menetes, jatuh ke lantai pelaminan yang licin. Ia tidak marah, tidak berkata kasar, tidak menghardikku. Justru itulah yang membuatku semakin salah tingkah. Dalam hatiku timbul perasaan bersalah, tapi ego membuatku tetap diam. Tiba-tiba suamiku melangkah turun dari pelaminan. Ia menghampiri ibunya, lalu berlutut di depan kaki wanita tua itu. Semua orang terperangah. "Ibu," katanya sambil menggenggam tangan keriput itu, "maafkan anakmu. Hari ini seharusnya aku membuat ibu bahagia, tapi justru membiarkan ibu diperlakukan seperti ini. Aku bukan anak yang baik." Tangis meledak di ruangan. Para tamu yang sejak tadi hanya menonton kini terisak haru. Beberapa wanita menutup wajah dengan kerudung mereka, tidak sanggup melihat adegan itu tanpa meneteskan air mata. Aku tercekat. Hatiku bergetar menyaksikan bagaimana suamiku memperlakukan ibunya dengan penuh hormat. Aku sadar, aku yang seharusnya berbuat demikian, tapi justru aku yang tega mempermalukannya. "Anakku, jangan bicara begitu. Ibu sudah tua. Tidak apa-apa kalau ibu diperlakukan seperti ini." "Ibu ikhlas." Suara lirih ibu mertua pecah di antara tangisnya. Suamiku langsung menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Tidak ada alasan, bahkan lelah sekalipun, untuk memperlakukan orang tua dengan kasar. Apalagi di hari yang seharusnya penuh berkah. Kalau aku harus memilih, lebih baik aku kehilangan segalanya daripada kehilangan doa seorang ibu." Ucapan itu bagai petir menyambar. Semua orang makin terdiam, sebagian menunduk menahan air mata. Aku berdiri gemetar, tidak percaya bahwa di hari pernikahanku sendiri, aku justru menjadi orang yang paling bersalah. Suamiku lalu berdiri, menoleh kepadaku dengan wajah serius. "Nadia," ucapnya, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku menikahimu dengan niat membangun rumah tangga yang penuh berkah, yang berlandaskan ridha Allah. Tapi kalau sejak hari pertama, kamu sudah tidak bisa menghormati ibuku, bagaimana aku bisa percaya kamu akan menghormati keluargaku?" Aku terpaku. Kata-katanya bagaikan pisau yang menorehkan luka dalam di hatiku. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menunduk, menahan tangis yang sebentar lagi pecah. Di belakang, terdengar bisikan-bisikan para tamu. Kasihan ibunya. Astagfirullah, tegas sekali menantunya. Andai itu ibuku. Kalimat-kalimat itu membuatku ingin menghilang. Suamiku menundukkan wajahnya, menarik napas panjang, lalu berkata di hadapan semua orang, "Hari ini seharusnya jadi hari bahagia, tapi aku tidak bisa membiarkan kejadian ini lewat begitu saja. Mulai saat ini, aku berjanji di hadapan semua orang. Aku akan lebih mendahulukan ibuku daripada siapapun. Karena tanpa doa beliau, aku bukan siapa-siapa." Semua tamu terdiam. Beberapa mengangguk pelan, menyetujui ucapannya. Ibu mertua menatapnya dengan penuh cinta, sementara aku hanya bisa menahan rasa malu yang semakin dalam. Aku sadar, balasan suamiku bukan berupa marah-marah atau bentakan. Justru lebih menyakitkan daripada itu, sebuah pengakuan tulus yang membuatku terpojok di hadapan semua orang. Hari pernikahanku yang seharusnya penuh bahagia, kini menjadi saksi bahwa kesalahanku sendiri yang meruntuhkannya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa begitu berat. Bukannya merasakan indahnya bulan madu seperti pasangan lain, aku justru hidup dalam bayangan rasa bersalah. Peristiwa mendorong ibu mertua di depan semua tamu tidak mudah dilupakan orang. Setiap kali aku keluar rumah bersama suamiku, aku bisa merasakan tatapan orang-orang di kampung. Mereka berbisik-bisik di belakangku. Ada yang menatap dengan iba. Ada pula yang terang-terangan menggelengkan kepala. "Itu menantu yang mendorong ibu mertuanya di pelaminan," bisik mereka. Kata-kata itu menusuk, meski mereka mengucapkannya pelan. Di rumah, suasana juga tidak lebih baik. Suamiku memang tidak pernah membentakku atau menghardikku setelah kejadian itu. Ia tetap menemaniku, tetap berbicara seperlunya. Namun aku bisa merasakan ada jarak yang mulai terbentuk. Senyumnya yang dulu hangat kini lebih sering dingin.
Tatapannya, yang dulu penuh cinta, kini penuh kehati-hatian. Ia tidak lagi menatapku seperti seorang istri yang baru saja dinikahinya dengan penuh cinta, melainkan seseorang yang harus ia jaga jaraknya agar tidak melukai ibunya lagi. Yang lebih membuatku tertekan adalah keberadaan ibu mertua di rumah kami. Sejak awal, suamiku memang bertekad merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia tidak mau menitipkan ibunya pada siapapun. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu Nadia. Aku tidak akan pernah jauh darinya. Begitu kata suamiku ketika kami baru menikah. Aku tidak bisa membantah meski hatiku sempat menolak. Tapi kini, setelah kejadian itu, semua semakin rumit. Setiap kali aku berpapasan dengan ibu mertua, rasa bersalah itu menyeruak lagi. Aku ingin meminta maaf, sungguh. Tapi entah kenapa, lidahku begitu keluh setiap kali berhadapan dengannya. Suatu sore aku mendengar suara batuk keras dari kamar ibu mertua. Suamiku langsung berlari menghampiri, meninggalkan semua pekerjaannya. Ia menuangkan air hangat, memijat punggung ibunya, bahkan rela duduk berjam-jam hanya untuk memastikan ibunya bisa tidur nyenyak. Dari pintu kamar, aku melihat semuanya. Ada rasa kagum pada suamiku, tapi juga rasa iri. Apa aku akan selamanya menjadi nomor 2 di rumah ini? Bisikku dalam hati. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Mas, bagaimana kalau kita pindah rumah saja? Biar ibu tetap di rumah ini dengan saudara iparmu. Kita kan butuh privasi juga. Suamiku langsung menoleh, menatapku dengan mata yang memerah. Nadia, jangan ulangi kata-kata itu lagi. Aku menikah denganmu bukan untuk menjauh dari ibuku. Kalau kamu benar-benar ingin jadi istriku, kamu harus belajar mencintainya juga. Aku terdiam. Rasanya aku kembali dipukul. Kenyataan pahit. Suamiku seakan selalu membandingkan aku dengan ibunya, dan aku tahu, aku akan selalu kalah. Hari-hari berikutnya aku mencoba bersikap lebih baik. Aku menyiapkan makanan, aku menyapanya lebih dulu, bahkan aku mulai membantu memapahnya ketika berjalan. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu tidak hilang. Ibu mertua memang tidak pernah membicarakan kejadian di hari pernikahan. Ia tidak pernah menegurku dengan kata-kata kasar. Justru ia sering tersenyum kecil dan berkata pelan, "Terima kasih, Nak." Namun entah kenapa, senyumnya justru membuatku semakin merasa bersalah. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum seorang ibu yang ikhlas, meski pernah disakiti. Dan aku tahu, aku belum bisa membalas keikhlasan itu. Yang membuatku semakin hancur adalah ketika suatu malam, aku mendengar suamiku berdoa di ruang salat, suaranya lirih tapi jelas terdengar. Ya Allah, jangan hukum ibuku karena kesalahan istriku. Jangan biarkan air matanya menjadi sebab murkamu. Ampunilah istriku, ya Allah, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan hari itu. Aku menahan tangis di balik pintu. Suamiku tidak tahu aku mendengarnya. Tapi doa itu menusuk hatiku. Untuk pertama kalinya, aku sadar betapa besar luka yang telah kubuat, bukan hanya pada ibu mertua, tapi juga pada suamiku yang begitu mencintainya. Hari-hari setelahnya aku mencoba memperbaiki diri. Tapi bayangan hari pernikahan itu masih terus menghantuiku. Aku takut luka itu terlalu dalam untuk bisa sembuh. Hari itu, hujan turun deras membasahi atap rumah kami. Angin kencang membuat suara pintu berderak, seakan memberi pertanda buruk. Aku baru saja selesai membersihkan dapur ketika terdengar suara gaduh dari kamar ibu mertua. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berlari tergesa, membuka pintu, dan mendapati ibu mertua tergeletak di lantai. Tongkat kayunya terjatuh di samping tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Tanganku gemetar, tubuhku kaku, tidak tahu harus berbuat apa. "Mas, cepat, ibu jatuh," teriakku panik. Suamiku berlari masuk, langsung memeluk ibunya, mengguncang tubuh tuanya dengan penuh cemas. "Bu, bangun Bu, jangan kagetkan Mas seperti ini," suaranya bergetar. Tanpa pikir panjang, ia menggendong ibunya,
lalu berlari keluar rumah menuju mobil. Aku ikut berlari di belakangnya sambil menangis. Di rumah sakit, suasana semakin mencekam. Dokter berkata tekanan darah ibu mertua turun drastis. Tubuhnya lemah karena kelelahan dan usia yang menua. Aku duduk di kursi tunggu, memeluk diriku sendiri, menahan rasa takut yang menyiksa. Saat itu, semua ingatanku kembali ke hari pernikahan. Bagaimana aku mendorongnya, bagaimana ia hampir terjatuh di hadapan semua tamu. Hati kecilku berbisik, kalau saat itu dia benar-benar jatuh, mungkin kondisinya akan lebih parah dari ini. Bayangan itu membuatku semakin merasa bersalah. Di samping ranjang, suamiku terus menggenggam tangan ibunya, membisikkan doa dan ayat-ayat suci. Matanya sembab, wajahnya penuh duka. Aku berdiri di sudut ruangan, tidak berani mendekat. Ada tembok besar yang terasa menghalangi langkahku. Namun tiba-tiba ibu mertua membuka mata perlahan. Ia melihat ke arahku, lalu dengan suara lirih memanggil, "Nadia." Aku terperanjat. Suaranya lemah, tapi jelas ditujukan padaku. Perlahan aku mendekat, duduk di samping ranjangnya. Tanganku gemetar saat meraih jemari tuanya. "Bu, maafkan aku," suaraku pecah. Air mata mengalir deras di pipiku. "Aku menantu yang buruk. Seharusnya aku menghormatimu sejak awal. Aku menyesal, Bu. Aku benar-benar menyesal." Ibu mertua menatapku dengan mata yang redup namun penuh ketenangan. Senyumnya tipis, meski wajahnya lemah. "Nak, Ibu sudah memaafkanmu sejak hari itu. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Yang ibu takutkan hanyalah satu, jangan sampai kamu mengulanginya pada orang lain, apalagi pada suamimu sendiri." Tangisku pecah semakin keras. Aku menunduk, mencium tangannya yang keriput dan dingin. "Tidak, Bu, aku berjanji tidak akan pernah lagi. Aku akan belajar jadi istri yang lebih baik. Aku akan belajar jadi anak untuk ibu." Suamiku yang duduk di samping kami ikut terisak. Ia mengusap wajahnya, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku melihat tatapan itu kembali. Tatapan yang penuh harap, meski masih terselip luka. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi titik balik bagiku. Aku yang biasanya malas menemani, kini justru rela begadang, menjaga ibu mertua. Aku yang dulu hanya sekadar menyiapkan makanan, kini belajar membuat bubur hangat kesukaannya. Aku yang dulu sering menghindar, kini berusaha selalu ada di sampingnya. Namun meski begitu, perasaan takut tetap menghantui. Aku takut kehilangan kesempatan menebus semua kesalahan. Setiap kali melihat wajahnya yang semakin renta, aku sadar, waktuku mungkin tidak banyak. Suatu malam, saat semua tertidur, aku duduk di samping ranjang ibu mertua. Aku menggenggam tangannya erat, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, panjangkanlah usia ibu mertua hamba. Jangan biarkan ia pergi sebelum hamba benar-benar bisa menebus semua dosa. Jadikan aku menantu yang mampu membuatnya tersenyum bangga, bukan menangis kecewa." Air mataku jatuh di atas punggung tangannya. Ia menggeliat sedikit, membuka mata, lalu berbisik, "Nadia, jangan menangis. Ibu hanya ingin kamu ikhlas mencintai keluarga ini. Itu saja." Aku terdiam, lalu mengangguk kuat. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Allah masih memberiku kesempatan, aku akan mengabdikan hidupku untuk merawatnya. Sama seperti suamiku. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kondisi ibu mertua perlahan membaik. Dokter mengatakan tubuhnya masih lemah, tapi semangat hidupnya yang kuat membuat proses pemulihan lebih cepat. Aku lega mendengarnya, namun rasa bersalah masih belum hilang. Setiap kali melihat wajah tuanya, bayangan hari pernikahan itu terus menghantuiku. Aku mencoba mengubah segalanya. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, bukan hanya untuk suamiku, tapi juga khusus untuk ibu mertua. Aku menemaninya berjalan di halaman rumah, bahkan belajar menyulam hanya untuk bisa duduk berlama-lama di sampingnya sambil berbincang. Suamiku melihat semua itu dengan mata yang basah. Mungkin ia lega, mungkin juga masih ragu.
Namun balasan Allah selalu datang dengan cara yang mengejutkan. Suatu sore, ketika kami sekeluarga berkumpul, ibu mertua tiba-tiba memanggil semua anak-anaknya, termasuk aku, yang kini sudah dianggapnya bagian dari keluarga. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Aku tidak punya banyak harta untuk diwariskan, tapi aku ingin meninggalkan doa dan ridha untuk kalian semua. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jangan pernah lupakan itu." Semua terdiam, menahan tangis. Ia lalu menatapku lama sekali. Aku gugup, takut ia akan mengungkit peristiwa memalukan itu. Namun kalimat yang keluar justru membuatku luluh seketika. "Nadia, kamu adalah anakku. Sekarang, ibu tidak ingin kamu terus merasa bersalah. Yang sudah terjadi biarlah jadi pelajaran. Yang ibu mau hanyalah satu. Cintailah suamimu dengan sepenuh hati dan jangan pernah abaikan doa ibu dalam rumah tanggamu." Aku tidak sanggup menahan air mata. Aku berlutut di hadapannya, mencium tangannya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu, terima kasih. Terima kasih karena ibu masih mau menerimaku, meski aku pernah melukai hati ibu. Aku berjanji, mulai hari ini aku akan menjadikan ibu seperti ibuku sendiri." Suamiku ikut menangis. Ia memelukku erat. "Inilah yang aku harapkan sejak awal, Nat. Aku tidak butuh istri sempurna. Aku hanya butuh istri yang bisa menghormati ibuku. Karena aku yakin, jika kamu bisa menghormati ibuku, maka Allah akan memberkahi rumah tangga kita." Hari itu menjadi titik terang dalam hidupku. Perlahan, aku mulai merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Rasa iri berganti dengan rasa sayang. Rasa benci berganti dengan kerinduan setiap kali tidak melihat senyum ibu mertua. Dan yang terpenting, aku mulai merasakan cinta suamiku kembali. Cinta yang dulu sempat terasa hilang karena sikapku sendiri. Namun balasan Allah tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, aku dinyatakan hamil. Suamiku menangis bahagia, ibu mertua pun tersenyum haru. "Lihatlah, Nak," katanya sambil mengusap perutku yang masih kecil. "Ini adalah hadiah dari Allah. Anak ini akan lahir membawa berkah, karena kamu sudah belajar menghormati ibunya suamimu." Aku tertegun mendengarnya. Air mata kembali jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku sadar, seandainya aku tetap keras hati, mungkin aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini. Mungkin rumah tanggaku akan hancur sebelum sempat berkembang. Tapi, Allah memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kini, setiap kali aku melihat ibu mertua berjalan dengan tongkatnya di halaman rumah sambil tersenyum, aku merasa malu sekaligus bersyukur. Malu karena pernah menyakitinya, tapi bersyukur karena Allah masih memberiku waktu untuk menebus semuanya. Aku belajar satu hal penting, ridha Allah begitu dekat. Ia ada di balik doa seorang ibu. Jika aku ingin rumah tanggaku penuh berkah, maka aku harus menjaga hati ibu mertua seperti aku menjaga hatiku sendiri. Hari pernikahanku dulu memang ternoda oleh kesalahan besar, tapi justru dari situlah aku belajar arti keluarga, arti sabar, dan arti memohon maaf dengan tulus. Balasan Allah datang dengan caranya sendiri. Bukan dengan murka, tapi dengan kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Dan sejak hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Tidak akan pernah lagi ada air mata kecewa yang jatuh dari mata ibu mertua karena ulahku. Yang ada hanyalah doa, senyum, dan rasa syukur. Karena Allah telah menyatukan kami dalam ikatan cinta yang lebih kuat daripada sebelumnya.